Sebenarnya kita mengundang semua komisioner KPK malam ini. Bahkan juru bicara yang konferensi pers malam itu, yaitu Usman Hamid. Tapi tampaknya semua tidak bersedia untuk datang. Dan kami terima kasih yang hadir di sini ada pengacara Novel Baswedan, Aris Azhar, dan juga ada Pak Zainal Arifin Mukhtar dari Direktur Pukat UGM. Pak Aris, bagaimana Pak Aris melihat dari pidato Presiden semalam? Pidato Presiden ya? Ya. Cukup baik, tapi tidak tuntas. Kenapa? Cukup baik, dia merespon sejumlah, Pak Presiden merespon sejumlah hal, misalnya tindak lanjut penanganan korupsi, dugaan korupsi Korlantas, diarahkan ke KPK, yang terlibat tidak langsung gitu, misalnya diarahkan ke polisi. Itu satu. Yang kedua bakal ada tindak lanjut untuk membuat peraturan presiden soal alih fungsi. Itu cukup baik. Presiden juga cukup baik misalnya merespon soal timing dan cara yang tidak tepat. Saya pikir itu Pak Presiden merespon situasi yang terjadi sebenarnya. Timingnya itu tidak tepat. Kenapa timingnya tidak tepat? Kalau tafsiran kami adalah di saat ada upaya kriminalisasi. Saya tahu di sini banyak lawyer, ini bukan tafsir, bukan definisi hukum. Pak Junifer kemarin kita diskusi juga, ini bukan definisi hukum, tapi ini sebagai sebuah penyebutan saja bahwa polisi melakukan upaya hukum, mencoba melakukan upaya hukum kepada seseorang yang sedang melakukan proses hukum terhadap institusi kepolisian. Anggota polisi. Kenapa? Anggota. Iya, terhadap anggota institusi kepolisian. Nah, di sini ada konflik of interest gitu. Anda bisa bertanya, mungkin buktinya apa? Kalau bukti hukumnya tidak ada konflik of interest, tetapi kalau dilihat dari struktur kasusnya, yang dituju itu Novel Baswedan. Novel Baswedan dikenakan pasal 351 untuk 8 tahun lalu, tapi di KPK-nya sendiri dia bagian dari tim yang melakukan penyidikan. Nah, itu soal timing. Soal cara menurut kami juga ini yang kami resahkan juga. Kami mendapati 3 saksi yang melihat bahwa polisi datang malam itu dengan surat. 2 surat penangkapan dan penggeledahan. Yang penangkapan tidak ada nomornya, yang penggeledahan untuk rumah, bukan untuk kantor. Gitu. Ya kan? Datang dalam investigasi kami, polisi datang sekitar jam 6 atau jam 7 atau lewat, kira-kira seputar itu. Kalau polisi datang untuk menangkap Novel Baswedan, ya, ke kantor misalnya, kan harusnya tahu bahwa jam kantor itu di KPK jam berapa sampai jam berapa. Apakah jam itu masih dianggap jam kantor? Kalau misalnya pihak polisi datang dengan satu posisi sudah koordinasi, maka dugaan saya harusnya bisa ada koordinasi lebih jauh seperti apa. Nah, itu yang beberapa hal menurut saya soal timing dan cara. Kami menganggap bahwa ini harusnya bisa ditindaklanjuti dengan cara ke depan dengan satu suasana yang baik. Misalnya ke depan misalnya harusnya polisi bisa memperbaiki cara-cara prosedur-prosedur hukum seperti ini. Di kontras misalnya di kantor saya dalam 2 tahun terakhir ada 50 kasus. Tadi yang Pak Karni bilang ke Pak kawan kita dari Mabes Polri bahwa kasus seperti ini ada banyak. Gitu. Cara-cara itu mungkin harus diperbaiki. Singkatnya seperti itu. Yang soal Novel Baswedan sendiri, apanya? Bahwa Presiden kan menyalahkan timing dan cara. Nah, menurut saya tadi itu nggak tuntasnya di mana? Dia tidak tuntas merekomendasikan bagaimana menyelesaikan soal novel. Dia hanya menyebutkan timingnya tidak tepat dan ke depan masih berpotensi menurut kami untuk dikriminalisasikan. Begini Pak Karni, menurut kami ada fakta-fakta yang tidak tepat. Betul ya, mungkin Pak Karni bilang saya bukan hakim, saya pengacaranya Novel. Tapi fakta yang kami dapati juga dari Novel dan lain-lain itu tidak tepat fakta itu. Misalnya
ketika misalnya Polda Bengkulu mengatakan bahwa Novel melakukan penembakan. Kami meng-cross-check ke beberapa orang, Novel tidak ada di lapangan. Lalu senjatanya yang dipakai untuk menembak. Lalu siapa yang menggunakan? Adakah uji balistik sudah dilakukan? Lalu kapan kasus ini mulai diangkat? Katanya ada laporan dari pengacara salah satu korban atau ya salah satu orang yang dikriminalkan. Pertanyaan saya begini, kalau digambar, apakah laporan tersebut muncul di tengah-tengah ketika masa pasca dibukanya kasus atau penggeledahan simulator? Kalau dia muncul di tengah-tengah itu, ini kan jadi tanda tanya besar yang jadi pertanyaan publik hari ini, gitu. Yang diramaikan di Twitter, di Facebook, di mana-mana. Kenapa dia muncul di tengah-tengah itu? Itu satu. Yang kedua, ternyata ini tidak muncul tiba-tiba. Sebelumnya ada banyak teror, intimidasi, persuasi-persuasi negatif, tidak hanya ke Novel, ke keluarganya, ke lingkungannya, tetangganya misalnya, atau juga ke penyidik-penyidik yang lain. Gitu. Nah, harusnya kan polisi memberikan perlindungan kepada si Novel dan lain-lain. Itu kan mereka orang-orang yang harus dilindungi. Nah, ketika suasana itu terjadi, menurut saya pihak kepolisian justru memperumit situasi Novel dengan datang pada Jumat malam itu. Tapi Novel kan kasat serse ya waktu itu. Waktu itu. Kayak waktu 8 tahun yang lalu. Betul. Itu. Dan ada 6 orang tersangka burung walet yang ditembak malam itu. Ya. Salah satu diantaranya meninggal dunia. Betul. Oleh aparat. Ya. Lalu Jadi begini. Novel sendiri komandannya. Jadi begini, waktu peristiwa itu terjadi, ada laporan masyarakat, datang ke polisi, laporan itu. Polisi ada serse yang bertugas, bukan diperintahkan ke sana, tapi serse yang bertugas langsung berangkat ke lokasi. Ya kan, satu orang tertembak, kembali. Waktu berangkat Novel tidak ikut. Gitu. Nah, waktu kembali orang-orang ini sampai di kantornya, lalu ada rekonstruksi juga. Yang kurang lebih itu di pinggir pantai. Ya kan? Nah, ada penembakan lagi, kembali. Begitu kembali, Novel sudah di rumah. Dan dia ditelepon. Dia memerintahkan untuk divisum. Dia memerintahkan untuk divisum dan dia melakukan pertanggungjawaban sebagai pimpinan dari orang-orang yang melakukan penembakan ya, itu. tapi logika kita kan begini ya. Kalau ke malam itu polisi datang ke KPK dari Polda Bengkulu, Polda Jaya, agak susah diterima akal kalau Kapolri nggak tahu, sekurangnya Wakapolri. Jadi begini. Jadi kalau anggota reskrim di mana itu di Bengkulu menembak 6 orang, agak susah juga saya menerimanya bahwa komandan sersenya, sat sersenya juga nggak tahu gitu loh. Dia tahu. Dia tahu bahwa ditembak. Dia tahu bahwa ada orang ditembak dan dia memerintahkan untuk divisum dan dia yang meminta untuk dibawa. Sebelum ditembak dia tahu nggak? Dia tidak tahu dia. Karena kan ada saksi juga yang bilang bahwa itu dibawa pakai mobil dari Polres, dari tahanan. Kita punya rekomendasi dari tim pembela penyidik KPK ini. Tapi sebelumnya saya memberikan beberapa keterangan juga. Satu, bahwa dia melakukan pertanggungjawaban komando. Dia memerintahkan kepada anak buahnya untuk divisum. Lalu dia melaporkan itu kepada pimpinannya. Ya kan? Dan dia juga meminta ada sidang internal, sidang etik. Lalu dia datang ke Polda dan dia minta supaya 351 itu diterapkan untuk diuji terhadap kasus ini. Tetapi pernyataan dari pimpinannya bahwa itu internal saja. Waktu di internal dia meminta kepada Provos, adakah bukti-buktinya untuk dihadirkan kepada saya? Adakah alat bukti atau persangkaan disampaikan? Wakapolres yang menyidangkan di sidang etik waktu itu menyampaikan sudah ini dituntaskan lewat internal saja dan diberikan sanksi atau teguran berupa teguran berat. Sudah seperti itu. Nah, ini beberapa fakta juga yang sebaiknya diterima. Nah, begini. Saya takutnya rakyat kita ini memang malang ya. Jangan-jangan yang begini nggak hanya di Bengkulu, di mana-mana. Tapi ini bisa keungkap ke forum kayak begini gara-gara
Polda Bengkulu sama Polda Jaya menyeruduk ke KPK. Kalau enggak juga nggak ada yang tahu ini ada 6 orang pencuri burung walet ditembakin satu-satu. Itu dia. Sebetulnya kita sudah melaporkan kasus-kasus serupa itu ke polisi, lapor ke Propam, ke Kompolnas. Datanya saya bawa nih. Kalau saya sebutin acaranya bisa selesai. Nah, acara ini kasus seperti ini banyak. Pertengahan puasa lalu ada 15 orang di NTT disiksa di satu kantor Polsek di NTT. 15 orang, 2 hari di dalam penjara. Penjaranya 2 kali 3 meter, 2,5 kali 3 meter, 15 orang sampai harus makan bulu kemaluannya. Solusinya seperti apa? Tidak ada yang dengar banyak kalau soal-soal gitu. Banyak memang. Tapi maksud saya Novel waktu itu ya, kalau dia memang berpendapat ini harus ditegakkan, harusnya dia tangkap itu anak buahnya yang nembak. Kalau betul dia tidak ikut. Sebagai lawyer yang baik buat Novel, saya mau mengatakan sekali lagi bahwa dia sudah datang ke Polda, minta 351 diterapkan. Dia bisa menerapkan sebagai kasat. Tidak boleh dia yang menerapkan. Kalau ada pertanggungjawaban komando Pak Karni, harusnya ada pimpinan yang lebih atasan lagi, gitu. Dan itu harus diserahkan kepada bagian yang misalnya serse di kantor yang lebih besar, misalnya Polda. Baik, saya mau Pak Zainal Arifin Mukhtar. Bagaimana Anda menanggapi pidato Presiden semalam? Yang kata Bung Ruhut telah. Saya harus mulai dengan beginilah. Kalau mau melihat soal pidato semalam, mungkin barangkali bisa dengan dikomparasi. Kalau dikompar dengan pidato SBY selama ini, mungkin sekitar 6-7 tahun belakangan, ya tadi malam adalah the best-nya. The best-nya lah. Tadi malam adalah yang terbaik gitu. Memang kalau dinilai misalnya dari ketegasan, jelas, lalu kemudian parameter yang jelas, langkah, rekomendasi, kesimpulan semuanya ada. Jadi kalau dinilai dengan komparasi dengan yang lain, menurut saya adalah satu luar biasa lah tadi malam itu. Tetapi bukan berarti tidak ada catatan, karena ada begitu banyak catatan sebenarnya. Catatan saya yang pertama tentu saja yang dibicarakan publik selama ini, bicara soal implementasi. Karena perintah tetap saja harus diimplementasikan, dan implementasinya itu kan ada banyak kendala. Ada bisa kendala administratif, bisa kendala kemauan, bisa tidak mau. Ada banyak kendala yang bisa terjadi. Itu yang pertama, Bang Karni. Yang kedua, problem yang saya lihat di pidato SBY itu adalah segregasi antara kasus simulator yang dipegang oleh KPK dengan yang lain, kasus lain yang dipegang oleh kepolisian. Ada banyak catatan di sini. Satu, tanpa sadar sebenarnya SBY telah melakukan semacam melanggengkan konflik of interest, karena membiarkan kasus-kasus yang ada kepolisian itu ditangani oleh polisi sendiri, yang bisa membuka konflik of interest. Yang mana? Kasus yang mana yang dimaksud? Kalau misalnya baca beberapa catatan publik, atau di media misalnya di koran, itu kan menyebutkan ada kasus di plat nomor STNK misalnya, yang juga sedang disidik, sedang diuber-uber oleh KPK lah misalnya. Nah, segregasi itu menurut saya tidak terlalu sehat, karena dengan melakukan segregasi itu bisa menjadi berbahaya. Karena yang kedua sebenarnya yang lebih berbahaya, yakni tanpa sadar sebenarnya SBY sudah menutup, mengatakan bahwa ini adalah ranahnya KPK dan ini adalah ranahnya kepolisian. Padahal menurut saya dengan membaca undang-undang manapun, Presiden tidak bisa melakukan segregasi itu. Presiden tidak bisa mengkanalisasi proses penegakan hukum KPK hanya boleh di sini, atau penegakan hukum kepolisian hanya boleh di sini. Gitu. Nah, makanya menjadi catatan. Catatan saya yang ketiga terhadap pidato SBY sebenarnya adalah belum menggunakan parameter terukur. Saya akan mengatakan biasanya parameter terukur akan jauh lebih baik. Mohon maaf teman-teman dari kepolisian, tapi problem yang saya lihat, KPK dengan polisi ini kan problemnya bukan masalah mampu, tapi masalah mau. Tidak mau diserahkan, ada pertahanan, ada upaya untuk tidak menyerahkan itu kepada KPK. Jadi problemnya willingness. Dan menyelesaikan problem willingness itu biasanya dengan tahapan-tahapan yang jauh lebih ketat. Jadi menurut Anda Presiden menerima ketidakmauan polisi dalam hal ini? Bisa iya, bisa tidak sebenarnya. Bisa jadi iya nggak jadi 8 dong Presiden angkanya. Kita rehat.